Senang sekali kita bisa bertemu lagi, masih bisa bertemu di dalam kasih sayang Tuhan. Bertemu bukan karena mau makan-makan, mau jalan-jalan, tetapi kita mau menikmati sarapan sorgawi yang mengenyangkan hati kita, mengenyangkan jiwa kita, dan juga menyehatkan tubuh kita. Mari kita sama-sama dulu menaikkan pujian selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus terlalu baik, kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Setiap pagi kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Mungkin kadang kami merasa masih ngantuk, masih ingin tidur, kadang kami merasa kurang sehat, rasanya lelah sekali. Tetapi ternyata Tuhan, tangan kasih Tuhan terus memberikan kami kekuatan. Begitu juga pagi ini. Sebab itu dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan berngantuk-ngantuk ria, tetapi kami dengan penuh semangat dan rasa lapar dalam jiwa kami ingin menikmati sarapan yang Tuhan telah sediakan, yaitu sarapan sorgawi. Mari Tuhan, kami sudah siap dengan piring hati kami. Kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ingin berbicara dengan kita. Bagaimana kita bisa berbicara dengan Dia? Yaitu lewat apa? Terutama lewat doa. Kita naikkan dulu yuk pujian. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Ingat apa? Sinetron. Ingat. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Ada banyak anak Tuhan kalau makannya tidak di rumah, ya, bukan di sekolah. Kalau siswa-siswi SKBB kan, kalau masuk sekolah jam istirahat makan nasi harus berdoa dulu, mengucap syukur dan minta Tuhan berkati, ya. Tapi saya suka melihat banyak anak-anak Tuhan di luar rumah, di luar sekolahnya, misalnya makan di restoran, ya, itu malu untuk berdoa. Kadang-kadang cuma begini aja, diam, doanya dalam hati, matanya nggak mau ditutup, malu. Tuhan bilang nggak boleh begitu. Firman Tuhan berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan orang, maka aku juga, Bapakmu di sorga, akan malu mengakui engkau sebagai anakku. Oleh sebab itu, mari kita nggak perlu malu, nggak perlu takut untuk berdoa dimanapun. Bahkan siswa-siswi SKBB, saya ingatkan lagi, kan seringkali ya, kalau udah lama nih nggak sekolah ya, udah 3 bulan lebih kalian tidak sekolah. Nah, kan seringkali gurumu katakan kalau lagi ulangan lupa jawabannya, udah belajar, bukan belum belajar ya, udah belajar tapi lupa gitu, kalian boleh berdoa, ya. Itulah enaknya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa kita boleh berdoa kapan saja,
kapan kita perlu, kapan kita kangen. Karena berdoa itu sama juga dengan sedang berbicara, lagi ngobrol dengan Bapa yang di sorga. Ya, jadi nggak perlu, kalau ini nggak boleh loh, silakan sakit perut di kamar mandi mau berdoa. Saya kalau di kamar mandi lagi sakit ya, aduh rasanya gemeteran, mau jatuh begitu. Saya bilang, Tuhan tolong kuatkan saya, pegang tangan saya Tuhan. Ya, kapan aja. Saya ingat saya punya ponakan masih kecil dulu, dia sakit perut di kamar mandi. Saya pas datang ke rumahnya, saya dengar dari kamar mandi, itu usianya baru 4 tahun lebih. Dia sedang nyanyi begini, Tuhan Yesus perutku sakit, Tuhan tolonglah, dengan nada lagu yang dia buat sendiri. Lalu setelah selesai saya tanya, kenapa kamu nyanyinya begitu? Perut saya sakit. Terus sekarang udah nggak sakit. Ya, jadi kapan aja kamu boleh berdoa. Oke, hari ini kita mau baca firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-18b. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16b. Sudah siap dengan Alkitabnya? Tuhan bilang gini loh, banyak anak-anak yang nggak siapkan Alkitabnya. Bener nggak nih? Saya nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Jadi mulai besok bangun pagi-pagi mandi, ya, setiap hari mandi dulu, lalu buka Alkitabnya, siapkan diri untuk mengikuti sarapan sorgawi. Kan sudah dimundurkan setengah jam, ya. Jadi jam 7:30 supaya nanti kalau ada Gmeet, ada Google Meet, ada Google Classroom, kamu bisa langsung ikut sekolah gitu, ya. Oke, saya akan bacakannya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-18b. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di kota Efesus, dikatakan, hai anak-anak Tuhan, termasuk buat kita, karena firman Tuhan tidak terbatas oleh waktu, ya. Jadi termasuk untuk setiap kita, anak-anak Tuhan pagi ini dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Artinya apa? Roh kita dengan Roh Kudus selalu setiap saat, setiap waktu berdoa. Karena berdoa bukan hanya boleh di gereja, bukan hanya boleh di tempat tidur, bukan hanya boleh di meja makan, bukan hanya di ruang kelas. Berdoa itu nggak selalu harus lipat tangan tutup mata. Kapanpun kalian bisa berdoa ketika kalian sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Itu berdoa. Ya, karena dengan doa kita itu mengundang hadirat Tuhan. Kalau doa itu kan bicara kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Jadi waktu kamu bilang Bapa di sorga, Tuhan Yesus, maka kalau dipanggil dia pasti akan datang. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tidak bisa mendengar. Dia tidak terlihat tetapi dia bisa mendengar. Bahkan suara di dalam hatimu dia bisa dengar. Ada banyak yang dikatakan Tuhan, ya, adalah sebuah patung, dia punya telinga tapi dia tidak bisa mendengar doamu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terlihat tetapi dia mendengar doamu. Dan hari ini kita diingatkan untuk berdoa setiap saat. Saya pernah saksikan waktu saya seringkali pergi pelayanan, pulang pelayanan. Dulu naik bis, ya, belum ada Transjakarta, belum ada taksi, masih mahal sekali. Saya tidak pernah naik taksi. Saya naik Kopaja ke Kalideres, naik bis. Itu dempet-dempetan banyak copet. Saya berdoa langsung. Apakah saya naik bis langsung saya tutup mata dulu? Enggak, bisa keburu jalan. Tapi sebelum pergi saya berdoa. Naik bisnya saya berdoa, Tuhan tolong saya. Maksudnya saya nggak mau dicopet. Saya juga takut, ya. Dan ternyata Tuhan selalu melindungi, memberitahu ada copet itu, jangan masuk ke dalam, diam-diam di sini. Jelas sekali saya sering kali dengar Tuhan berbicara. Karena apa? Saya berdoa, berbicara kepada Dia. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjawab doa loh. Bukan Tuhan yang diam. Dia bisa bilang tidak boleh, dia bisa bilang boleh. Ya, kalau Tuhan jawab artinya bukan artinya harus selalu boleh. Dia tahu apa yang terbaik buat kita.
Nah, hari ini Paulus mengingatkan, dalam pimpinan Roh Kudus, Paulus mengingatkan supaya setiap kita selalu berdoa. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa akhir zaman di mana orang jahat bertambah jahat. Kalau kita nggak banyak berdoa, kita bisa jadi korban kejahatan, atau kita bisa terseret untuk melakukan hal yang jahat, atau kita menjadi orang yang ketakutan. Saya pernah kenal dengan seseorang, ya, seorang ibu yang masih muda, baru usia 40 lebih. Dia salah satu pemilik perusahaan yang besar. Rumahnya dijaga dengan 4 satpam. Tetapi dia hampir tidak pernah kemana-mana karena dia takut. Uangnya banyak, dia bisa pekerjakan 4 orang satpam, tapi hidupnya ketakutan. Kenapa? Satu, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak punya Roh Kudus yang memimpin hidup dia. Puji Tuhan, kami beritakan firman Tuhan, dia mulai, rasa takutnya mulai hilang. Dia tidak pernah ke mall, tidak kemana, takut katanya. Ya, jadi kalau dia butuh apa-apa, dia suruh orang aja yang pergi beli. Bukan karena COVID, waktu itu belum ada penyakit COVID, virus corona ini belum ada. Nah, masa-masa sekarang adalah masa-masa yang jahat. Dikatakan berdoa, bukan hanya berdoa, berjaga-jagalah di dalam doamu. Jadi ketika kita berdoa, justru di situ kita mengundang pagarnya Tuhan. Orang yang suka berdoa itu sama seperti mengundang pagar penyertaan Tuhan, mengundang penjagaan Tuhan sekeliling hidupnya. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, mari para ibu bapak yang ikut mendengarkan hari ini. Biarlah kita mau pertingkatkan doa kita. Jangan malas berdoa. Ya, virus nggak kelihatan, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, harus pakai mikroskop baru bisa dilihat. Tetapi dengan doa ada perlindungan yang luar biasa. Jangan kendur doamu. Berdoa dan berjaga-jaga. Siap untuk bangkitkan api doamu kembali. Jangan tunggu kesusahan dulu baru berdoa. Ya, dari sekarang. Anak-anak, kamu tidak pernah kalau lapar aja panggil mama. Kalau nggak lapar nggak panggil mama. Kalau kamu nggak butuh nggak panggil mama, nggak panggil papa. Nggak seperti itu kan? Nah, Tuhan juga nggak mau. Dia Bapa kita di sorga. Dia senang kalau kita datang berbicara dengan dia. Bukan hanya karena ingin meminta sesuatu saja. Mari kita mau naikkan satu pujian. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Ya, ini lagu yang sudah lama. Kalau ada opung yang mendengarkan, bisa ayo ikut nyanyi ya. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Zaman sekarang berjaga-jaga, jangan santai-santai. Dunia bergelora, dunia penuh dengan segala kejahatan, penuh kekacauan, penuh hal-hal yang menakutkan. Mendengar apa? Banyak berita peperangan, membuat hati kita takut. Dalam sabda Allah, mari kita berdoa. Bapa, inilah setiap kami hanya manusia biasa yang begitu rapuh karena virus yang tidak terlihat oleh mata. Hidup kami terancam. Dunia bertambah-tambah jahat, kejahatan bertambah, penyakit yang menakutkan juga bertambah. Sebab itu Tuhan, kami mau berlindung kepadamu lewat doa kami. Ampuni kami kalau selama ini kami berdoa hanya karena kami membutuhkan pertolongan. Kami sudah sedemikian sulit, kami sudah sedemikian terjepit. Baru kami ingat kepada Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Karena Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah berjanji mencukupi kami, anak-anak-Mu yang selalu mencari wajah-Mu. Hari ini, tua muda besar kecil, hati kami kembali berbalik kepadamu. Kami ingin mempunyai jam doa seperti api yang menyala-nyala yang berkobar. Dan kami tahu, tanpa kami meminta, Tuhan mencukupi apa yang kami perlu makan, apa yang perlu kami minum, apa yang perlu kami pakai.
Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat, jangan malas berdoa. Berdoa jangan asal-asalan, tapi sungguh-sungguh, sebab dengan berdoa engkau sedang berbicara kepada Tuhan yang ada di tempat tinggi di sorga. Selamat, sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.